Di dalam agama Islam, ibadah sholat itu merupakan ibadah yang paling utama. Walaupun di ayat Al-Quran hanya beberapa kali disebutkan atau Allah memerintahkan sholat, tetapi di dalam hadis begitu banyak ayat-ayat atau hadis yang memerintahkan umat Islam untuk sholat. Dan para ulama sepakat bahwa sholat itu merupakan ibadah yang paling utama, sehingga ada ayat yang menyatakan bahwa barang siapa yang sholatnya baik, maka amal ibadah yang lain pun ikut baik. Nah, dengan hal demikian, bagi seseorang atau mungkin di antara kita ada yang bertanya, kok bisa seperti itu? Jika sholatnya kita baik, amal-amalan yang lain juga bisa baik. Padahal pada kenyataannya banyak orang yang rajin sholat, bahkan seperti khusyuk, tapi masih saja kelihatan atau nampak sikap-sikap yang buruknya. Sehingga kita menjadi bertanya-tanya, apakah benar kalau sholat kita baik itu segala amal ibadah kita menjadi baik? Dan mungkin akal pikir kita sulit untuk memahaminya tentang kebenaran-kebenaran ayat itu. Nah, di sini kita akan mencoba memahami sholat yang benar-benar baik atau sholat yang seperti apa yang dimaksud oleh hadis ini. Karena yang kita tahu, yang kita pahami bahwa sholat yang seperti kita kenal, yang sholatnya 5 waktu itu sepertinya tidak bisa dijamin atau tidak bisa menjamin bahwa amal-amal yang lain pun bisa ikut baik. Dan jika kita mengejar sholat hakikat, yang dimana menurut para ulama bahwa sholat hakikat itu sholat daim atau sholat zikrullah, yang dimana hati kita menyebut asma Allah dengan terus menerus. Jika kita mengejar dengan sholat itu pun, akal pikir kita akan sulit memahami kebenarannya. Apakah mungkin dengan sholat hakikat itu amal-amal kebaikan kita yang lain ikut baik? Nah, di sini saya akan berusaha menjelaskannya tentang sholat yang sebenar-benarnya sholat, yang sehingga sholat yang sebenar-benarnya sholat itu bisa masuk akal atau bisa sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah bahwa sholat yang benar-benar baik, yang benar-benar sholatnya baik itu adalah sholat yang dimana bisa memahami apa maksud sholat itu sendiri. Jadi di dalam sholat itu sebenarnya masih ada suatu rahasia, yang sebenarnya rahasia itu harus kita ketahui tujuannya. Nah, setelah kita mengetahui maksud dan tujuannya dari sholat itu, maka lakukanlah hal itu. Dan itulah sebenarnya yang sebenar-benarnya sholat. Jadi di dalam sholat itu kan ada, mungkin kita pakai bahasa yang mudah agar kita semua bisa memahaminya, bahwa di dalam sholat itu, awal dalam sholat itu kan ada niat dengan keadaan kita berdiri. Nah, di saat posisi kita berdiri di dalam sholat, itu adalah perlambang kehidupan kita dalam keadaan baik atau sehat atau bahagia. Itu perlambangnya. Nah, bagaimana di saat sholat itu, di saat kita berdiri itu, kita itu diwajibkan mengucapkan bacaan-bacaan yang sudah ditentukan oleh Allah. Artinya bahwa di saat kita hidup senang, maka diwajibkan kita itu berbicara yang baik-baik, jangan berbicara yang buruk-buruk. Nah, di dalam sholat itu pun gerakan kita itu tidak boleh melanggar aturan. Artinya perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari di dalam keadaan yang sehat, yang baik, yang bahagia itu jangan berbuat yang dilarang. Artinya bahwa perbuatan
hidup kita ini jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang dicela atau yang dilarang. Sementara hati dan pikiran, hati kita harus menyebut asma Allah dan pikiran kita harus tertuju kepada Allah. Itu maksudnya. Nah, di dalam ruku itu perlambang bahwa kehidupan kita sedang dalam keadaan agak susah. Nah, walaupun hidup kita agak susah, tetap kita itu jangan berbicara yang buruk-buruk atau jangan berbicara yang tidak dikenankan oleh Allah. Begitu juga perbuatan kita, jangan berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena di dalam ruku kan tidak boleh berbicara sembarangan. Boleh mengucapkan sesuatu yang memang sudah dianjurkan. Perbuatan kita pun sama seperti itu. Nah, keadaan pikiran dan hati kita juga sama, harus selalu menyebut asma Allah dan ingat sama Allah. Nah, ketika kita sujud, itu adalah perlambang kehidupan kita di dalam keadaan susah payah, menderita. Nah, sekalipun kita dalam keadaan menderita, keadaan susah, tetap ucapan kita harus yang baik-baik, perbuatan kita pun harus yang baik-baik. Hati dan pikiran harus menyebut dan tertuju kepada Allah. Ketika kita duduk di antara dua sujud, itu perlambang kita dalam keadaan istirahat atau di dalam keadaan tidur atau istirahat lah. Tetap kita itu harus berbuat baik, harus mengucapkan hal-hal yang baik, dan pikiran hati kita harus tetap tertuju kepada Allah. Maka di situ kan ada riwayat yang menceritakan bagaimana Rasulullah di saat tidur hatinya selalu terjaga, selalu menyebut asma Allah. Nah, kita pun harus sama seperti itu. Ketika kita at-tahiyat, ini perlambang kehidupan kita di saat detik-detik mau di akhir hayat. Nah, posisi kita dalam keadaan seperti itu pun kita tetap harus berbuat baik, harus mengucapkan sesuatu yang baik-baik, dan hati dan pikiran kita harus tertuju kepada Allah. Di saat salam, tengok kanan kiri, itu artinya bahwa menjelang wafat kita harus menyempatkan diri kita, harus bisa saling memaafkan pada sanak saudara, tetangga, orang-orang di sekeliling kita, agar kita pulang kepada Allah itu dengan rasa nyaman, tenang, kalau kita sudah bisa saling memaafkan. Nah, tetapi di ajaran Nahdlatul Ulama ada gerakan mengusap wajah. Nah, ini memperlambangkan bahwa kita ini di saat kita mau mati, anggaplah kita secara kasar mau mati, kita harus benar-benar menutup hati kita, jangan sampai ingat lagi ke dunia. Artinya di saat kita mau mati, kita sudah saling memaafkan, lalu kita itu tutup mata hati kita, jangan sampai ingat lagi ke dunia. Kan kadang-kadang ada orang yang dirinya sadar atau sudah ridho dengan nyawanya mau diambil oleh Allah, tetapi di hatinya masih ada pikiran bagaimana nasib anak kalau saya meninggal, bagaimana keluarga saya, bagaimana si ini. Nah, ini artinya kita ini tidak atau belum bisa benar-benar lepas dari hal-hal duniawi. Nah, di dalam ajaran NU, di dalam sholat itu diharuskan untuk mengusap wajah, yang artinya mengusap wajah di sini menutup mata hati kita agar kita tidak lagi tertuju kepada dunia. Nah, itulah hakikat sholat yang sesungguhnya.
Jadi sholat hakikat itu bukan sholat daim yang banyak orang bilang zikrullah terus menerus, bukan hanya itu. Tetapi ya itulah, di mana hati kita ya mengingat Allah dan menyebut asma Allah, tetapi perbuatan kita pun dan ucapan kita pun dalam kehidupan sehari-hari ya harus sesuai dengan apa yang sudah dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau kita sholat hakikat semacam demikian, tidak mungkin kita meninggalkan sholat syariat. Karena kan kalau seumpama kita menjalankan sholat hakikat semacam ini, tidak mungkin meninggalkan sholat syariat. Karena kan di dalam gerakan harus melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah ditentukan. Nah, semacam sholat syariat itu adalah perbuatan yang memang mesti kita lakukan. Nah, jadi dengan memahami sholat hakikat semacam ini, tentu amal-amal yang lain pun atau amal ibadah yang lain pun pasti diterima dengan baik. Semuanya amal ibadah kita itu yang lainnya dicap baik. Tetapi kalau kita berpikirnya bahwa sholat yang baik itu seperti sholat syariat, mungkin kita akan bertanya-tanya, atau sholat yang baik itu yang disebut zikrullah yang terus menerus, itu pun masih dipertanyakan apakah benar. Tetapi kalau sholat hakikat yang semacam saya jelaskan, ini sudah pasti amal ibadah yang lain akan diterima, karena dalam sholat hakikat yang saya jelaskan tadi itu mencakup dari segalanya, yang jadi dimana di saat kehidupan kita susah, senang, setengah susah, tetap kita itu harus melakukan perbuatan-perbuatan baik dan mengucapkan ucapan yang baik-baik. Hati dan pikiran kita tetap menuju kepada Allah Ta'ala. Pasti itu amal-amalan yang lain pun dianggap baik. Nah, jika kita sudah melakukan hal ini, kita ditempatkan atau dicampur baurkan dengan yang lain pun, perilaku kita itu akan beda dengan yang lain. Akan jelas kelihatan beda dengan yang lain. Artinya bahwa di dalam hadis itu bahwa sholat itu bagaikan tiang agama. Artinya yang namanya tiang itu pasti berdiri dan akan kelihatan oleh orang lain. Begitu pula jika kita melakukan sholat itu, kita baurkan dengan yang lain, maka perilaku kita akan mudah kelihatan oleh orang lain. Intinya jika kita sudah bisa melakukan hal ini, apapun hadis-hadis yang diriwayatkan atau yang diucapkan oleh Rasulullah, insya Allah tidak akan bertentangan. Karena menurut saya inilah hakikat sholat yang sesungguhnya, dan hanya orang-orang yang benar-benar terjaga yang bisa melakukan hal itu. Semoga dengan video ini kita bisa sadar bagaimana sebenarnya sholat kita ini. Apakah sholat kita ini sudah sholat yang sebenar-benarnya sholat, atau hanya sekedar sholat yang biasa-biasa saja. Mungkin di sini kita akan bisa menghisap diri kita masing-masing. Dengan penjelasan ini, jadi kita bisa mengukur bagaimana amal-amalan kita ini selama ini. Apakah kita ini sudah layak disebut muslim yang baik, muslim yang benar, atau apakah diri kita ini sudah layak masuk surga atau sudah layak dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Mungkin dengan penjelasan ini kita bisa menilai diri kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita bisa belajar bersama, bisa memperbaiki bersama tentang kesalahan-kesalahan yang selama ini yang dulunya dianggap sudah baik, mungkin ternyata masih ada kekurangan atau kesalahan. Mari kita berusaha memperbaiki amal ibadah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.